Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum teman-teman. 76 tahun menuju satu cita, tumbuhlah bersama menjadi jati diri bangsa. Tangguhlah saat diterpa badai dan angin, maka lestarikan hutan kita bersama. Satu pohon, satu masa depan. Ayo pulihkan lahan kritis dengan menjaga hutan dan menanam pohon. Caption ini aku kutip dari salah satu pemuda yang peduli lingkungan. Jadi aku sudah bersama Kak Alfred atau biasa kami panggil Kak Empeng. Nah, dia adalah salah satu pemuda penggiat lingkungan yang sangat mencintai lingkungannya. Iya, yang sangat mencintai lingkungan. Betul. Oke. Nah, berbicara nih tentang lahan kritis dari caption yang aku ambil dari fotonya Kak Empeng di sosial media. Seberapa kritis sih lahan kita terkhususnya di Nunukan? Ya, kalau berbicara, kita bagi dulu nih wilayahnya ya. Kan Nunukan ini kan besar. Ada Nunukan pulau, ada Nunukan daratan. Nah, kalau untuk khususnya di daerah Pulau Nunukan, yang saat ini kita di sini, itu tingkat lahan kritis cukup masuk kategori tinggi, ya, tinggi dan beresiko. Beresiko dalam artian apa? Kita kan pulau terbatas ya, sumber air itu terbatas, sumber air bersih. Nah, kalau lahan kritis itu resikonya sangat tinggi, maka akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya. Contohnya kayak air bersih dan lain sebagainya lah. Oh, jadi kita akan bisa-bisa kekurangan air bersih gitu ya? Betul. Ya, kalau kita bisa lihat di Sebati kan betapa sulitnya air bersih kan yang didapatkan. Karena memang lahan kritisnya tinggi dan digantikan dengan kelapa sawit begitu. Iya, kita flashback dulu nih ke zaman dulu. Jadi aku tahunya Kak Empeng itu dari SMA ya, ternyata siswa pencinta alam gitu. Tapi yang sebenarnya sejak kapan sih Kak Empeng itu mencintai lingkungan? Kalau mencintai lingkungan, saya rasa dari kecil kita sudah diajarkan gitu kan, mencintai lingkungan. Tapi kalau sebenarnya dulu ada satu perkumpulan dulu di tahun 2008-2009. Ada namanya dulu Ikatan Pelajar Pecinta Alam, IPA Palasga. Itu dari SMA Katolik. Nah, saya mulai ngikutnya dari situ dulu. Oh, bukan dari SMA 1? Belum, di situ masih SMP soalnya. Oh, SMP. Nah, ketika masuk SMA baru ikut di Sispala SMA 1. Gitu. Ya. Oh, berarti dari SMP ya sudah menjadi penggiat lingkungannya. Nah, terus dari dulu sampai sekarang nih Kak Empeng menjadi penggiat lingkungan, hal apa yang sangat signifikan lah perubahannya lahan Nunukan ini dari yang dulu sama yang sekarang? Ya, sebenarnya tingkat laju deforestasi itu kan terjadi di tahun 2008 sampai 2010 ya. Di Nunukan itu, ini? Ya, illegal logging, pembukaan lahan untuk pertambangan, alih fungsi lahan untuk perkebunan, baik masyarakat maupun perusahaan. Memang pembukaan lahan itu kan besar-besaran dulu di tahun itu. Dan sampai sekarang masih terjadi lagi dan bahkan lebih besar. Nah, ini yang cukup sulit. Makanya kita di penggiat lingkungan itu sekarang hanya bisa bagaimana caranya menghambat aktivitas itu. Kalau kita mau berhentikan sudah tidak bisa, ya kan? Jadi memang sekarang itu hanya bisa menghambat. Gitu. Jadi menghambatnya itu seperti apa contohnya? Ya, kita kampanye di sekolah-sekolah atau kerjasama dengan instansi terkait mengenai lahan kritis ini, ya kan? Karena memang apalagi khusus di Pulau Nunukan kan ketersediaan air bersih itu kan sangat memang sedikit sekali. Ya, kita lihat inilah sumber air kita sekarang ini di Nunukan ini. Orang bilang hulunya Sungai Bolong, ya inilah.
Nah, jadi memang harus kita jaga begitu. Saya sebagai pemuda saya rasa kita wajib untuk menjaga alam kita gitu nah. Apa sih yang membuat Kak Empeng itu sebenarnya mencintai lingkungannya, rela masuk hutan sampai biar dilihat di Instagramnya nih ya, lihat di Instagramnya sampai di apa itu cop apa namanya yang di tubuh yang apa nempel ke pacat. Iya, pacat sampai rela kayak gitu tuh. Apa sebenarnya yang membuat Kak Empeng tuh mencintai gitu, sementara orang-orang aja nih banyak yang cuek gitu, acuh tak acuh dengan lingkungan kita sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi untuk perilaku itu begitu kan. Maksudnya dalam artian orang selalu bilang, oh ngapain sih masuk hutan ya kan? Betul. Capek-capek pulang ya capek gitu kan. Bagus tidur di rumah nih daripada camping di hutan. Ya sebenarnya kalau kita melihat aktivitas ini kan cukup menantang ya. Mungkin orang berbicara hobi, ini adalah hobi gitu. Di satu sisi bisa juga dikatakan ini sebagai meditasi gitu nah. Pendekatan diri mungkin kepada Tuhan atau dan sebagainya bisa dikatakan gitu. Nah, sementara memang kita lihat fungsi hutan itu sebenarnya apa sih gitu kan? Ini kan penyangga kehidupan begitu. Nah, makanya saya pikir pemuda-pemuda itu harusnya berpikir ke situ gitu. Nah, jangan kalau kita lihat sekarang ya banyak anak-anak muda itu ya happy fun aja gitu, camping, buang sampah, buka hutan sembarangan. Ya sebenarnya itu kan hal-hal yang bisa kita katakan ya sedikit konyol lah menurut saya, karena harusnya mereka lebih bisa antisipasi untuk pembukaan lahan itu gitu nah. Begitu. Jadi kemarin aku memang sempat ikut sama Polhut gitu. Nah, terus lihat pohon-pohonnya itu dikasih tanda gitu nah Kak Empeng. Sebenarnya dulu nih waktu pertama kali Kak Empeng, mungkin mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu kan ternyata tidak boleh karena takut tersesat atau bagaimana. Nah, jadi dulu sebenarnya awal mulanya Kak Empeng jadi penggiat lingkungan itu masuk ke hutan, begitu nggak sih? Ya sebenarnya itu metode ya, banyak metode untuk penandaan sebenarnya. Ya memang ada satu materi berjalan di hutan itu, tekniknya itu tanda medan namanya. Nah kalau tanda medan itu memang kita harus melukai beberapa pohon untuk teman-teman kita nanti di belakang yang akan mengikuti kita begitu. Nah cuman tanda medan ini kan bisa saja kita ganti, mungkin pakai tali yang lebih ramah lingkungan begitu, atau mungkin pakai pita yang sekali pakai langsung hancur begitu kan, jadi sampah juga tidak terbawa ke hutan begitu. Pernah nggak sih penggiat lingkungan nih, pernah nggak sih kayak bersosialisasi bahwa cara-cara ke hutan tuh apa aja sih kayak gitu, tidak boleh apa yang seperti itu? Pernah nggak? Ya kalau untuk sosialisasi saya rasa sering sekali kita lakukan, apalagi melalui tingkatan di adik-adik SD, di SMP, bahkan di SMA, bahkan sekarang ke mahasiswa ya kan, karena kita kan di Nunukan kan punya kampus juga kan. Iya. Poltek Nunukan. Nah teman-teman Mapala juga sering kita ajak diskusi bagaimana sih trik-trik kalau kita ke hutan itu apa saja gitu, tanpa harus memang melukai pohon. Nah yang perlu diketahui bahwasannya memang melukai pohon itu bahkan bisa membunuh pohonnya sendiri. Karena kalau ketika kita mengelupas pohon ya kan serat pohon itu sudah terputus ya. Kalau di manusia mungkin nadinya itu terputus, nah pohonnya bisa mati. Nah itu kan sangat disayangkan sekali, apalagi kalau usia pohon sudah di atas 10 tahun. Wah, rugi sekali kita itu kalau begitu. Kasih tahu nih yang nonton kalau pergi ke hutan jangan bikin nama di pohon, karena nama kalian tidak akan terkenal di dalam hutan. Malah bisa merusak hutannya. Apalagi coret-coret di batu itu menurut saya kalian tuh bocah alay. Bocai. Yang ada lop-lopnya lagi ya? Yang ada lop-lopnya tuh aku cinta si Anu, itu persoalan itu. Oke Kak, jadi program apa aja sih program-program besar apa aja sih yang pernah dilakukan penggiat lingkungan ini di itu? Ini tingkatan apa dulu nih? Karena kita ini kan sudah sampai di tingkat nasional. Tingkat nasional. Bahkan internasional.
Luar biasa, yang internasional aja langsungnya yang paling besar. Ya, kalau di internasional ya kita pernah sama-sama dengan WWF Jepang ya. Kita diterbitkan di satu artikel itu mengenai survei gajah Kalimantan di Tulinonsoy. Nah, itu yang tingkat internasionalnya. Yang nasional sekarang saya itu menjadi duta pemuda peduli lingkungan Asri dan Bersih tahun 2020. Duta peduli lingkungan, tepuk tangan untuk duta peduli lingkungan. Ya. Luar biasa ternyata ya. Ya, duta PP Lengasi itu langsung dibawahi sama Kemenpora. Luar biasa. Jadi aku lihat fotonya Kak Ampeng nih di sosial media. Satu pohon, satu masa depan. Nah, itu kan Kak Ampeng di situ menanam pohon. Nah, itu sebenarnya emang sering nggak sih dilakukan oleh pemuda penggiat lingkungan ini sendiri? Ya, dalam kegiatan lingkungan ya atau alam bebas, dasar dari pendidikan kita itu memang dari materi dasar itu sudah dilatih untuk ayo nanam pohon gitu nah, demi kelestarian gitu. Dan itu menjadi dasar gitu nah di kita, menjadi materi dasar. Di kita? Ya, di kita. Tapi kenyataannya? Ya, tapi ya kalau di kami ya itu harus diwajibkan gitu. Nah, ketika teman-teman di luar itu saya tidak tahu persoalan itu gitu nah. Nah, karena banyak saya lihat banyak yang hobi camping sekarang malah ya mereka juga memang kita tidak bisa salahkan karena mereka tidak ada dasar untuk itu. Iya. Ya, cari kayu bakar contohnya ya kan. Tebang pohon yang hidup gitu. Nah, harusnya itu kan tidak bisa. Iya. Nah, apalagi itu yang saya bilang tadi, pohon di atas 10 tahun. Kita sudah rugi tuh. Bukan masalah kita lagi, negara rugi gitu nah. Nah, apalagi kalau dia berada di dalam status kawasan hutan. Nah, itu negara rugi berat. Dan manusia juga rugi karena hilang satu pohon yang bisa mungkin orang bilang bisa menghidupi 10 oksigen untuk 10 orang gitu nah. Begitu. Nah, menurut Kak Ampeng nih, orang selain kita masuk ke hutan nih sebagai orang yang peduli lingkungan, selain kita masuk ke hutan, selain menanam pohon, ada nggak sih contoh lainnya lagi? Contoh lain dari masuk hutan maksudnya? Maksudnya ini kita peduli lingkungan perlu nggak sih harus seperti Kak Ampeng, seperti Polhut, harus masuk ke hutan, harus menanam pohon seperti itu? Ya, kita kembali ya. Lingkungan ini kan kalau kita universalkan kan besar ya, tidak melulu masalah hutan gitu nah, ya kan? Ya kita lihat saja betapa, jangan kan di hutan deh, di rumah aja gitu nah, ada tumpukan sampah itu kan sudah mencemari lingkungan ya kan, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi kalau sampahnya sampah plastik. Nah, bisa saja dari situ dulu kita mulai, nah, ya kan? Buang sampah pada tempatnya. Betul, jangan buang sampah pada tempatnya, pilah dulu. Oh, dipilah dulu ya. Pilah dulu. Ya, dipilah dulu sampai yang bisa didaur ulang ya kan. Yang tidak bisa didaur ulang yang mana gitu nah. Nah, baru dibuang ke tempatnya masing-masing gitu. Tapi sebenarnya menurut Kak Ampeng ini pemerintah harus turut andil nggak sih? Karena kan seperti yang kita lihat tempat-tempat sampah nih, tempat-tempat sampah tuh satu aja gitu. Nah, sementara orang-orang kita kan nggak tahu nih kalau misalnya di situ aja tempat sampah jadi buang semuanya kayak gitu. Ya, memang sampai saat ini ya. Kalau kita lihat untuk daerah Nunukan tersendiri, memang kita kekurangan TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir. TPA kita sekarang pun sudah pindah ke sana di bagian Mamolo kalau tidak salah ya. Nah, untuk pembuangan sampah rumah tangga sendiri kan, kalau saran saya sih bagusnya terpusat gitu nah. Kayak di Jalan Pasir Putih, pusatnya di mana nih ditaruh gitu nah. Nah, nanti di Bayangkara di mana. Nah, jadi pengangkutannya lebih enak gitu nah. Nah, sampai saat ini kan tidak ada gitu nah gitu. Adapun di itu pun saya pikir swadaya dari masyarakat saja untuk membuat itu. Ada bak-bak sampah yang kecil-kecil itu. Gitu. Berarti harus dari kesadaran ini ya. Pemerintah? Ya kalau pemerintah ya saya pikir sudah banyak mungkin berbuat ya, cuman ya kita melihat hasilnya pun tidak ada nihil. Luar biasa. Berbuat pemerintah. Tapi aku di sekolah memang pernah ada itu tempat-tempat sampah dipisahkan, tapi di tempat-tempat biasa tidak ada gitu. Nah, ini yang persoalan ini kan kembali ke bingung juga kita dilema, kita mau salahkan pemerintah, posisi kita di mana gitu. Nah, ada memang beberapa tempat sudah memang ada pemisahan sampah, pemilahan ya kan. Apalagi sekarang ada namanya TPS 3R.
ya kan? Apa itu? Nah, itu TPS 3R itu tempat pembuangan sampah daur ulang dan sebagainya lah, saya lupa namanya apa. Nah di situ intinya di sampah itu diolah bisa menjadi produk mungkin seperti aksesoris dan lain sebagainya. Intinya digunakan untuk layak pakai kembali gitu. Nah persoalannya sekarang adalah memang sedikit sulit kalau pemerintah tidak bisa memfasilitasi untuk pembuangan sampah. Nah contohnya saya gitu kan, saya kan tinggal di dalam lorong ini. Nah kita yang dalam lorong itu istilahnya terisolir untuk membuang sampahnya. Mau tidak mau harus keluar membuang. Nah ini persoalan. Nah kalau dibutuhkan juga kebutuhan khusus kayak motor 3 roda, kan DKPP kan punya itu ya. Nah persoalannya tidak masuk lagi motornya itu karena lorongnya yang begitu kecil. Nah itulah penyebabnya kenapa masyarakat secara instan membuang sampah sembarangan gitu. Nah begitu ya. Tapi kenapa sih kayaknya isu-isu lingkungan, kerusakan lingkungan itu sangat jarang diangkat? Ya karena lebih kalah seksi dengan gosip-gosip ya kan. Kalah seksi ya? Ya kalah seksi. Karena kenapa? Kalau isu lingkungan yang diangkat ya kan, di situ kan ada terselubung investasi ya kan. Investasi? Iya betul, investasi besar ya kan. Kalau kita lihat perkebunan kelapa sawit, itu kan modalnya semua kan dari bank di luar Indonesia. Seperti ada dari Bank Malaysia, ada yang dari Jerman mungkin. Nah, itu kan pemodal-pemodal semua itu. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama selama ini ya, itu yang memodali untuk pembukaan perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Nah dan itu sudah jelas gitu. Nah makanya kenapa itu kurang seksi ya, karena berita lingkungan kan sangat tidak menarik menurut sebagian orang ya. Lebih baik siapa yang harus disalahkan? Ya tergantung dari pembacanya sih sebenarnya ya kan. Ya kalau anak muda ya yang pemikirannya memang tidak ke situ ya memang tidak akan membaca atau menanggapi isu-isu lingkungan ya. Tapi kalau seperti kita ini kan bisa gitu. Nah kita selalu updating tentang berita-berita tersebut begitu ya. Apa berani sekali Kak sampai begini, berani sekali mengungkapkan gitu? Ya bukan berani, karena memang datanya sudah terbuka gitu kan. Ya. Datanya sudah ada nih? Ada sudah. Jadi kalau tidak ada datanya masih tersembunyi? Oh ya, saya juga tertutup begitu. Aduh, luar biasa. Iya Kak, melihat nih betapa pilunya lingkungan kita, hewan-hewan yang seharusnya hewan liar gitu, nah sampai dipelihara gitu, itu gimana Kak tanggapannya? Ya sebenarnya kan hewan-hewan liar itu kan punya tempat tersendiri ya di alam liar. Ya kalau sudah hidupnya di alam liar ya sebenarnya jangan dipelihara lagi. Ya kan, dan itu pun sudah diatur dalam undang-undang, tapi saya lupa undang-undang berapa, tapi bunyinya dilarang memiliki, dilarang memelihara, dilarang menjadikan aksesoris dalam bentuk apapun ya kan. Kalau kita lihat kayak kuku beruang itu kan dijadikan kalung, kayak penyu juga ya kan. sekarang. Nah itu dikenakan denda 100 juta dan penjara selama 5 tahun penjara gitu. Nah ini yang menjadi persoalan, dan sampai sekarang ini masih menjadi kebutuhan khusus tersendiri mungkin bagi para pemangku adat ya, kita bilangnya. Kalau kita lihat di masyarakat adat itu kan masih memakai burung rangkong sebagai simbol-simbol adat begitu. Nah tapi di sebagian komunitas adat itu sudah tidak dipakai lagi, dibuatkan imitasi, kayak ada yang taring itu kan. Oh iya. Dibuatkan imitasi begitu. Itu taring apa tuh biasanya? Ya seperti taring babi atau taring harimau kah, taring monyet kah, dan sebagainya lah begitu. Tapi seperti yang kita lihat nih, masih banyak aja orang-orang yang memelihara monyet, buaya. Ya kalau buaya se-ekstrim mana sih orangnya gitu kan. Tapi ya terkadang memang masih banyak ya yang piara buaya karena ada nilai jual gitu. Nah kalau tidak ada nilai jual, saya pikir dia berpikir juga itu mau pelihara itu, karena ya mungkin kan dagingnya juga punya nilai jual, karena sebagian masyarakat tertentu menganggap itu sebagai obat gitu. Nah tapi kita tidak boleh memakannya berarti? Ya bukan tidak dimakan, dimakan juga kan, dalam artian itu tadi ada sebagian masyarakat tertentu itu yang mengatakan itu bahwa itu obat gitu. Nah dagingnya itu adalah obat gitu. Nah dan kulitnya kan dijadikan souvenir kadang
Nah, kadang dia itu diformalin, dijadikan pajangan atau figura begitu dan sebagainya lah. Begitu. Nah, ini yang menjadi cukup krusial karena banyak spesies-spesies penting itu yang sudah mulai terancam ya. Contohnya tadi itulah gajah Kalimantan, mungkin ada sempidan Kalimantan, rangkong dan sebagainya. Yang memang bisa dikatakan mereka itu kan petani. Petani di alam liar, petani di hutan. Nah, karena mereka yang membawa bibit-bibit biji, mereka kan makan biji tuh. Biji pohon, akhirnya terbang ke sana kemari, membuang kotorannya, akhirnya kotorannya tumbuh. Oh iya. Makanya mereka disebut petani begitu. Nah, ini itulah gimana lagi ya? Karena di situ ada permintaan, ada harga, makanya dia bisa cepat menurun populasinya. Begitu. Iya, susah juga ya Kak kalau membahas soal ini kayak gitu karena butuh kesadaran dari banyak pihak gitu ya. Memang, apalagi kita kalau berbicara masalah pemerintah, pasti pemerintah juga bilang kami ini terbatas gitu nah. Ya kan kita lihat juga mungkin kayak sports kan adanya di Samarinda, ada di Nunukan. Di sini kan cuma ada Polhut. Dan gerak-gerik Polhut pun terbatas gitu. Nah, dalam artian memang mereka juga punya kegiatan yang khusus untuk mungkin menjaga hutan kah dan sebagainya gitu. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu ya kita inilah sebagai pemuda mungkin bisa membantu mereka ya kan. Nah, untuk melestarikan alam dan lingkungan gitu aja sih kalau dari saya. Pesan itu sudah pesannya untuk pemuda Nunukan atau ada lagi nih Kampeng pesannya untuk pemuda-pemuda Nunukan? Ya kalau pesan saya untuk para pemuda ya selagi Anda masih muda silakan lestarikan alam kalian. Nah gitu. Jangan maunya yang camping fun terus cuman tidak punya kesadaran diri untuk melestarikan lingkungan. Nah, itu saya pikir. Jadi kalau camping tanam pohon lah. Iya, paling atau menjaga lah ya. Ya. Jadi skemanya begini, 1 kali camping ya kan. 1 kali menanam itu sudah luar biasa menurut saya. Nah, 10 kali camping kan sudah ada 10 bibit pohon ini yang bisa ditanam gitu kan. Nah, dan seterusnya itu menjadi hal yang menarik menurut saya. Jadi kita bisa menumbuhkan ini, sistem ini bisa ditumbuhkan di anak-anak muda di sini gitu. Nah, gini aja deh metode pelestarian lingkungan. Udah camping nanam gitu aja. Colek pemuda-pemudi yang suka camping. Ya, betul. Aduh, apa nih Kak menuju 76 tahun kemerdekaan ya kita harapannya untuk Indonesia lah apa? Ya karena temanya cukup menarik ya 76 tahun ya tumbuh dan tangguh Indonesia. Ya itu kan kalau diibaratkan di alam itu kan seperti pohon ya kan, pohon itu kan betapa tumbuhnya itu kan dan menjadi tangguh itu kan dari terpaan angin mungkin dari banjir itu kan. Saya pikir itulah mungkin menjadi tema Indonesia tumbuh dan tangguh itu sama seperti ya diadaptasi dengan suasana di alam gitu di hutan. Ya kita lihat pohon itu kan biarpun diterpa angin badai pun dia tetap masih tangguh dengan akar yang kokoh. Saya pikir 76 tahun kemerdekaan Indonesia harus lebih bisa menyelamatkan hutan-hutan yang tersisa begitu. Ya itu dari saya. Oke, jadi kemarin itu fotonya itu ikut kontes ya? Kontes. Ya. Kapan pengumumannya? Belum tahu karena ada dijadwalkan. Oke, semoga menang ya. Perwakilan Nunukan atau banyak nih orang Nunukan yang ikut juga? Kayak perwakilan Kaltara. Boleh ikut? Boleh. Anda itu kan umum. Umum. Ya kalau saya lihat cuma saya aja yang dari Kaltara yang ikut. Nah, kita harus ikut nih ya. Perlu juga di provinsi ini, jangan hanya di daerah, kabupaten, tingkat provinsi juga kayaknya harus ada pemuda yang punya standar untuk mencintai lingkungan begitu. Ya. Oke Kak, cukup ya. Aku rasa cukup. Semoga apa yang disampaikan nih dari Kampeng bisa diambil, bisa diserap lah untuk pemuda-pemudi Indonesia ya. Oke, kita tutup aja ya Kampeng ya. Makasih sudah mau datang ke sungai-sungai ini. Jadi kita luar biasa masuk ke sini aja nih. Memang luar biasa. Oke kan? Kenapa? Ya. Kenapa bawa kita ke sini? Saya ingin memperlihatkan kepada semua ya kan penonton setia Ibu ini. Inilah sumber air di Nunukan.
inilah lihat ini gitu nah. Yang kalian pakai mandi setiap hari, pakai minum, cuci baju, inilah air kita. Sisa ini aja, lihat lebar sungai ini kan tidak sampai 4 meter. 2 meteran aja nih. Nah, lihat ini sudah pepohonannya sudah habis gitu. Nah, ini yang perlu kita jaga gitu nah. Ini kebutuhan kita. Air kan untuk kehidupan. Nah, gitu. Oke, sampai di situ aja Kak. Makasih sudah datang. Oke, kita tutup. Salam lestari, Salam lestari, salam rimba, salam pemuda damai. salam pemuda damai. Salam lestari, salam rimba, salam pemuda damai. Kenapa pencinta alam itu rambutnya gondrong? Mau dijawab seperti apa dulu nih? Kalau jawabannya rasional, belum sempat dipotong. Kalau jawabannya yang lain? Kalau jawaban khususnya itu menjadi identitas tersendiri. Identitas pencinta alam ya. Ya, bukan juga identitas pencinta alam, tapi ya kita kan mencari jati diri, jadi identitasnya memang rambut gondrong gitu nah. Nah, yang menjadi persoalan kita selalu dinobatkan menjadi seperti kriminal. Ya kan? Sebenarnya ya kita enjoy aja, kita narkoboy. Ya. Narkoboy ya. Nah, ini yang persoalan. Karena orang biasanya lihat dari penampilan. Ya. Rambut ini kan cuma identitas, ciri khas. Ciri khas ya. Ya. Nah, itulah jawabannya ya. Ya, daripada kita pakai kalung taring hewan kah atau apa, nah, ini menjadi ciri khas. Nah, ada satu perkataan itu dari senior. Lebih baik kami bermalam minggu di hutan daripada bermalam minggu di kota mabukan memakai sabu-sabu. Luar biasa. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Lebih baik kita di hutan happy daripada di kota menikmati minuman dan sabu-sabu. Mantul. Bukan karena supaya di hutan ditakuti. Enggak. Bukan. Nah, ini hanya identitas. Oh ya. Oke deh.